Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Angelo Adi Putra Roni, NIM 2003036081, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan membuat video review buku ke-8 tentang teknologi sosial perubahan dan manusia perilaku. Langsung saja pada bab pertama, perspektif. Keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma Pose yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi milik mereka. Interaksi berdiri dalam simetri dengan interaksi 4 dimensi: masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini dan 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran dinamika multidimensi ini adalah yang pertama dari 4 tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi, dan dengan ini untuk transformasi skala besar yang berkelanjutan. Prinsip kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif karena keempat prinsip yang mempengaruhi kedua bidang. Perubahan koneksi, kontinuitas, dan saling melengkapi hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukuman dan peraturan manusia. Menunjukkannya di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diinvestasikan dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk mengembalikannya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan tidak membuat kita menghancurkan apel di atas karpet yang membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh tidak mencegah mereka jatuh, tetapi itu membantu kami mengerti mengapa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa porselen vas ke wastafel. Mendapatkan ide tentang 4 prinsip yang menopang kehidupan berguna dalam perspektif yang sama. Kita dapat mengatasi keadaan terbaik yang kami memahami. Setelah kita tahu apa yang kita hadapi, kita bisa menyesuaikannya, kecuali kami memilih untuk mengabaikannya atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku dalam kurung dengan cara merusak diri sendiri. Optimasi. Setiap manusia adalah representasi mikro dan dari kontinum faktor berwujud dan tidak berwujud yang mempengaruhi keberadaan. Dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap: kesadaran, penerimaan, penyelarasan, akuntabilitas. Bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu, dan dengan demikian untuk masyarakat. Kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan kebaikan bersama. Teknologi harta karun dada, kotak hitam, kotak Pandora. Untuk mengoptimalkan teknologi, kita harus menyadari pengaruhnya terhadap kita dan orang lain. Ini difasilitasi ketika kita memahami niat yang mendasari desain alat kami. Apakah teknologi menguntungkan umat manusia atau membahayakannya pada akhir, tergantung pada mereka yang mendesainnya dan mereka menggunakannya. Bagian ini mengeksplorasi kedua opsi. Menganalisis dari data 120 tahun terakhir, peneliti tertentu sekarang berpendapat bahwa umat manusia tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi cenderung menurun. Di sana tampaknya ada batasan pada karakteristik seperti seberapa tinggi, kuat, dan cepat seorang manusia bisa
Selain itu, dampak kita terhadap lingkungan termasuk polusi dan pemanasan global kemungkinan akan menarik batas-batas itu lebih ke bawah lagi. Selain keselarasan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah. Ini adalah turunan logis dari kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mempengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari pengoptimalan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselarasan adalah ketiga dari empat tahap menuju perubahan individu. Saling melengkapi dari empat ini tahap yang berusaha untuk memunculkan komplementaritas dari empat dimensi dari batin kita dan dari empat dimensi masyarakat yang kita kembangkan. Pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang mencapai tahap itu mengkondisikan kemajuan tindak meso lembaga membuat menuju mencapai senit kolektif mereka. Pada gilirannya, sebagai lebih dan lebih banyak meso entitas bergerak lebih dekat ke senit mereka. Daya tarik koleksi dinamikatif menarik individu tambahan ke jalan baru. Potensi mikro yang kurang dimanfaatkan. Setiap manusia memiliki seperangkat